Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alis Husniawati. Saya perwakilan kelompok 7, 8, dan 9. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang HIV atau AIDS. Jadi, masih ada orang Indonesia yang tidak tahu HIV atau AIDS. Menurut Riskesdas atau Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2018, ia mengajukan 24 pertanyaan tentang HIV atau AIDS kepada responden dan hasilnya 2% dinyatakan tidak tahu, 65,2% menjawab benar 0 sampai 7 pertanyaan, 31-8% menjawab benar 8 sampai 15 pertanyaan, sedangkan hanya 1% yang mampu menjawab benar 16 sampai 20. Apa itu HIV? HIV singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Human artinya manusia dan immunodeficiency artinya penurunan sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh gagal melawan infeksi, dan virus berarti yang hanya terdapat di dalam tubuh manusia dan menyebabkan menurunnya kekebalan tubuh sehingga tubuh gagal melawan infeksi. Sedangkan AIDS yaitu singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Acquired artinya didapat atau ditularkan oleh orang lain, imun artinya kekebalan tubuh, dan defisiensi artinya penurunan atau kekurangan, dan sindrom artinya kumpulan atau gejala. Jadi kumpulan gejala atau infeksi oportunistik yang disebabkan oleh menurunnya kekebalan tubuh akibat tertular oleh virus. HIV tidak menular melalui yang pertama bertukar pakaian, yang kedua bersalaman atau bersentuhan, yang ketiga menggunakan toilet secara bersamaan, yang keempat tinggal serumah dengan orang yang terinfeksi, yang kelima berbagi makanan dan minuman atau menggunakan alat makan secara bersama, dan yang terakhir yaitu gigitan nyamuk atau serangga. Dan virus HIV ini tidak mudah menular, cara penularannya sangat terbatas. Yang pertama hubungan seksual, yang kedua berbagi jarum suntik, yang ketiga produk darah atau organ tubuh, yang terakhir yaitu ibu hamil yang positif HIV ke bayinya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Yayu. Baik, dengan saya Yayu Supriyanti Hujan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana HIV menyerang kekebalan tubuh manusia. Yang pertama, menyerang sistem kekebalan tubuh atau sel darah putih atau limfosit sehingga kekebalan tubuh menurun. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk mengkopi atau mencetak sehingga virus bertambah banyak dalam tubuh. Tubuh manusia mempunyai sel darah putih yang melindungi dari serangan berbagai penyakit seperti diare, batuk, dan lain-lain. Virus HIV menyerang dan membunuh sel darah putih sehingga kita tidak bisa melawan penyakit-penyakit yang masuk. Berikut ini adalah gejala HIV yang muncul pada kulit pria dan wanita. Yang pertama, molluscum contagiosum merupakan infeksi virus pada kulit yang sangat menular yang dapat ditularkan dari orang ke orang melalui kontak kulit ke kulit, berbagi pakaian, atau hanya dengan menyentuh benda yang disentuh penderita HIV. Yang kedua adalah piloherpes. Infeksi virus herpes simplex menyebabkan pecahnya luka di sekitar area genital atau mulut. Yang ketiga, sarkoma Kaposi merupakan jenis kanker yang dimulai pada sel-sel yang melapisi getah benih atau pembuluh darah. Sarkoma Kaposi menyebabkan lesi gelap pada kulit. Yang kelima adalah sariawan. Candidiasis oral, juga dikenal sebagai sariawan, adalah infeksi jamur yang menyebabkan lapisan putih tebal terbentuk di lidah atau pipi bagian dalam. Yang keenam adalah fotodermatitis, merupakan kondisi kulit di mana kulit bereaksi terhadap paparan sinar matahari dengan mengubah warnanya menjadi lebih gelap. Yang ketujuh adalah prurigonodularis. Kondisi kulit ini melibatkan wabah bentolan yang gatal di kulit.
prurigonodularis paling umum dengan sistem kekebalan yang sangat lemah. Yang kedelapan adalah dermatitis seboroik, adalah masalah kulit yang relatif kecil dan secara tidak proporsional mempengaruhi penderita HIV. Selanjutnya adalah mencegah terjadinya penularan HIV. Yang pertama adalah abstinence, artinya absen seks ataupun tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah. Yang kedua adalah be faithful, artinya bersikap saling setia kepada satu pasangan seks atau tidak berganti-ganti pasangan. Yang ketiga adalah kondom, artinya cegah penularan HIV melalui hubungan seksual dengan menggunakan kondom. Yang keempat adalah drug no, artinya dilarang menggunakan narkoba. Yang kelima adalah equipment, artinya pakai alat-alat yang bersih, steril, sekali pakai, tidak bergantian diantaranya, atau cukur dan sebagainya. Materi selanjutnya mengenai gejala dan cara menghindari. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyebabkan rusaknya atau melemahnya sistem kekebalan tubuh manusia. Pengidap HIV biasanya secara langsung tidak menyadari telah terpapar virus ini. Orang dengan HIV kemungkinan akan mengembangkan kondisi yang lebih serius yang disebut AIDS. AIDS atau Acute Immunodeficiency Syndrome adalah kumpulan gejala penyakit akibat penurunan sistem kekebalan tubuh. ODHA adalah sebutan untuk orang-orang yang terpapar HIV/AIDS. Obat-obatan yang ada saat ini belum menjanjikan kesembuhan yang pasti. Gejala umum HIV/AIDS yaitu hampir tidak ada gejala yang muncul pada awal terinfeksi HIV. Saat ini HIV semakin berkembang. Orang yang terinfeksi akan mengalami penurunan sistem kekebalan tubuh sehingga mudah terserang penyakit dan tubuh akan melemah. Gejala umum yang biasa dirasakan ODHA seperti demam, lelah, sakit kepala, nyeri otot, penurunan berat badan drastis, batuk kering, batuk malam, infeksi jamur, dan lain-lain. Cara menghindari HIV yaitu dengan tidak bergonta-ganti pasangan atau setia terhadap pasangan, berhubungan dengan orang yang tidak terinfeksi, hindari seks bebas, tidak menggunakan suntikan bergantian, dan pastikan darah dan produk darah telah melalui tes standar HIV. Menghindari HIV/AIDS adalah menghindari penyakitnya, bukan orang. Menghindari terjadinya HIV dan AIDS. Jauhi narkoba. Stop seks bebas. Stop pacaran tak sehat. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, bangsa yang sehat adalah bangsa tanpa narkoba dan HIV/AIDS.